saya boleh sarikan. Ya saya sih mungkin kalau untuk ukuran dunia ya nggak ada apa-apanya ya Bapak Ibu ya. Cuman saya ngalamin breakthrough itu satu ketika saya ikutin tuntunan Tuhan lewat pemimpin-pemimpin saya ngalamin itu ledakan-ledakan keuangan itu ketika saya ikutin apa kata pemimpin. Kalau saya boleh sarikan apa sih yang saya ikutin selama beberapa belas tahun saya ikut Mahanaim. Satu yang Ibu Inska ajarkan, gabungin di tubuh, jiwa, dan roh, atau roh ya di roh, jiwa, dan tubuh, pokoknya tiga itu. Terakhir Bu Nita datang ke rumah saya berdoa, lalu tanya, apa sih Dan yang kamu lakukan itu? Kok yang di Mahanaim firmannya sama? Ya saya tangkapnya gitu ya. Kok yang di Mahanaim dapat firmannya sama, kok kamu dapat firmannya sama tapi kok bisa dapatnya beda? Ya menurut saya salah satu yang saya lakukan tuh gabungin di tubuh, jiwa, dan roh. Misalnya apa? Saya kan saya sebagai marketing untuk forwarding, untuk ekspedisi. Yang saya lakukan di bagian tubuhnya apa? Saya pakai firman Tuhan. Firman Tuhan gak pernah tanya apa yang kamu gak ada, apa yang ada padamu. Dan benar kata Bonita, Tuhan gak pernah bilang aku kasih kamu kekayaan, tapi Tuhan bilang aku kasih kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saat ini Tuhan memberkati saya, dan pun juga memang dari saya berdua dengan istri 0. Nah waktu mula-mula awal saya jalanin apa yang saya ada? Oke, saya ada channel untuk ke forwarding, bea cukai segala macam, satu. Lalu yang channel saya ini dia kuatnya spesialisasinya di bidang barang-barang apa, kedua itu saya lihat. Nah ketiga, channel customer, klien apa yang saya punya itu siapa? Itu saya pemetaan. Itu yang ibuin juga selalu ajarin. Mau buka usaha apapun, restoran apapun, apa yang ada padamu, lalu berhadapkan ke Tuhan. Dari Tuhan itu kita, Mazmur 37 bilang, commit yourself to the Lord and He shall make your way prosperous. Serahkan segala yang kamu lakukan itu kepada Tuhan, Dia akan membuat kamu itu berkelimpahan. Jadi setelah saya analisa, SWOT segala macam analisis, apa yang saya punya, saya bawa ke Tuhan ini gimana. Kadang ketika saya lagi ibadah di Mahanaim, Tuhan berbicara, kayak kasih impresi, coba hubungin orang ini, coba datangin orang ini. Itu yang saya lakukan. Kedua, ketika saya sepakat dengan istri saya, kita berdoa, cepat sekali Bapak Ibu. Saya ngalamin, mau sebaik apapun, sekudus apapun kita, tapi kadang khasiat doanya itu kalau sendiri masih kurang ya. Ketika berdua sama istri, apalagi istrinya itu kayak saya rasa istri saya favornya lebih gede dari saya gitu. Makanya kita kali doa sama dia, saya suka ngalamin terobosan cepat. Dan ketiga, apa yang saya lakukan? Ketika saya berdoa mengingini sesuatu dan Tuhan kasih karunia iman, saya mulai mempraktekkan, saya ngomong, aku panggil berkat dari lapang penjuru mantangin, aku panggil. Saya mulai sebut, mulai dari dulu gaji 5 juta saya sebut Tuhan, somehow gitu. Satu hari Tuhan tiba-tiba kasih karunia iman untuk saya ada di angka sekian, dan terjadi itu. Saya berdua dengan istri, saya commit pagi-pagi, saya deklarasi, aku rebut Tuhan berkat sekian setiap bulan untuk kami, sekian kontainer. Dan itu terjadi. Hal lain yang diajarkan oleh pemimpin saya adalah apa? Mungkin ini prakteknya kalau Bu Nita tadi mengajarkan secara global, secara filosofis doanya ya. Kalau saya lakukan langkah-langkah yang saya lakukan daily, hari ke hari apa, SMA yang suka diajarin ibu ini untuk SMA. Pagi-pagi sapu bersih, bahasa roh sapu bersih, karena gimana pun sapu bersih apa yang iblis berusaha rancangkan untuk kita hari itu. Kedua, M-nya apa? Malaikat, aktifkan pelayanan malaikat.
malaikat penjaga, malaikat perang, malaikat penginjilan, malaikat terobosan segala macam. Hanya apa? Itu saya lakukan dari istri saya setiap hari. Hampir setiap hari lately memang juga gak lempem juga. Ambil berkat seberapa yang Tuhan taruh di hatimu dan kira-kira imanmu ada. Jadi kalau saya rephrase lagi, lalu yang ketiga apa? Kembali lagi, Ibu ingin kadang ketika saya merasakan ya dulu gaji saya 5 juta, berkat Tuhan tambahkan sampai ya 3 digit. Tapi itu gak langsung, itu seperti Bu Nita sampaikan, perjalanan rohani sama Tuhan tuh layer demi layer demi layer. Main di 5 juta, lalu main di belasan juta, puluhan juta, sampai kemudian 3 digit. Tapi untuk kesitunya saya merasakan, saya ketika ikutin rema yang Tuhan lagi tuh kasih ke Bu Iin. Misalnya apa? Masuk ke sekolah-sekolah sindiran narkoba. Lagi tuh 2017 itu kalau yang tahu Dentistry Ekspedisi semuanya pada teriak. Kenapa? Namanya ekspedisi itu ada terminologi lagi merah ya, lagi barang gak bisa keluar. Itu ada yang barang ke tahun 2 tahun, banyak yang bukan cuma ini, banyak yang jadi bangkrut karena barang ketahan dia nggak bisa dagang dan semua modal di situ. Tapi justru di 2017 itu saya ngalamin yang namanya bisa berkat Tuhan bisa tembus 3 digit. Ketika saya mulai ikut, tapi hati saya bukan cari berkat ya, hati saya dengar Bu Iin punya rema yang dapat dari Tuhan. Saya tergerak, saya lakukan, saya nggak pikir berkatnya dulu. Lalu ke bangsa-bangsa, saya juga kalau dengar remanya Tuhan tergerak, saya lakukan, dan Tuhan buka di situ. Jadi malam ini saya nggak cerita banyak, yang praktikal yang bisa dilakukan. Satu apa? Gabungin hero di jiwa di tubuh. Ketika saya mau beli satu, ya Tuhan percayakan saya 5 properti, saya nggak dari nol. Ketika saya mau beli satu rumah, saya pun juga ngitung tiap bulan gimana, kan cuma sebab iman no. Tapi saya juga ngitung tiap bulannya gimana. Tapi memang pun ada keajaiban Tuhan, kenapa ada berkat yang lebih sehingga saya bisa DP ini itu rumah, dan pun ada berkat Tuhan sehingga saya bisa dapat satu demi satu. Gabungin roh, jiwa, tubuh. Gak cuma serta-merta kita ngeroh, tapi juga gak serta-merta juga kita main di jiwa. Seorang yang kebanyakan di sini memang buat beberapa orang yang main di roh, kuat di roh, Tuhan mungkin akan memperlengkapi, akan mengingatkan untuk kuat di jiwanya. Tapi buat orang yang kuat di jiwanya, Tuhan akan mengingatkan untuk mengequip, memperlengkapi jalan dengan kuasa Tuhan. Roh, jiwa, tubuh. 2, ikutin tuntunan Tuhan dan pemimpin-pemimpin kita. Ya, apapun itu. Apalagi ya, ketiga ya, saya kesaksian dalam doling. Kemarin sempat sama saya di Blogong, dan itu kena ke kesehatan saya segala macam. Saya dengerin apa yang pemimpin saya Bu Jiji katakan, dan kamu mesti doling. Saya mulai perang. Tadi yang dia sampaikan adalah perang. Bu Jiji katakan perang. Pagi-pagi deklarasi jam 4 naik ke tempat tinggi, kelilingin itu tempat sebulan sekali. Ya kurang lebih sekian. Oke, malam hari ini sebetulnya ada banyak ya